Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramadan. Saya berasal dari program studi akuntansi S1 kelas D. Saya akan menjelaskan sebuah materi tentang inflasi dalam rangka penilaian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Adapun daftar materinya, pertama pengertian inflasi dan deflasi, 2 jenis inflasi, 3 penyebab inflasi, 4 inflasi, 5 cara mengatasi inflasi, dan terakhir dampak inflasi. Pertama, pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi adalah proses peningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Sedangkan deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan menyatakan nilai uang yang meningkat. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Pertama, jenis inflasi. Pertama, asal timbulnya inflasi. Terdapat dua bagian, yaitu inflasi berasal dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Contohnya dari yang berasal dari dalam negeri contohnya adalah defisit anggaran atau bencana. Sedangkan dari luar negeri adalah kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor tinggi. Selanjutnya, cakupan pengaruh kenaikan harga terbagi jadi 3. Pertama, inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga beberapa barang tertentu. Yang kedua, inflasi terbuka, yaitu kenaikan harga secara keseluruhan. Yang ketiga, inflasi yang tak terkendali, yaitu inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Yang ketiga, parah tidaknya inflasi terbagi jadi 4, yaitu inflasi ringan kurang lebih 110% per tahun, sedang inflasi sedang 10% sampai 30% setahun, inflasi berat 30% sampai 100 setahun, inflasi tidak terkendali 100% setahun. 3 penyebab inflasi. Pertama, permintaan yang lebih besar daripada suplai. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Yang ketiga, tekanan permintaan, dorongan ongkos. Yang keempat, peredaran uang kartal yang tak terkendali. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Yang terakhir adalah tuntutan kenaikan upah. Selanjutnya, sebab timbulnya inflasi. Sebab timbulnya inflasi. A. Tarikan permintaan, yaitu bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. B. Cost push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji. C. Teori-teori inflasi. Pertama, teori kuantitas. Irving Fisher. Inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu A. Jumlah uang yang beredar. B. Psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang mendatang. Nomor 2. Teori Keynes. Inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. B. Adanya perebutan rezeki antar kelompok. Nomor 3. Teori strukturalis. A. Kekakuan atau ketidakelastisan penerimaan ekspor. B. Kekakuan penawaran bahan makanan. Selanjutnya, yang kelima, cara mengatasi inflasi. Mohon maaf, saya akan lanjut dari
Materi yang kelima, yaitu cara mengatasi inflasi. Pertama, kebijakan moneter terbagi jadi 4, yaitu politik diskonto atau diskon polisi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua, politik dasar terbuka, yaitu kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga, pengawasan kredit secara selektif pemberian kredit secara ketat. Yang terakhir adalah politik persediaan kas, yaitu politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Selanjutnya, kebijakan fiskal terbagi jadi 2, yaitu pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN. Yang kedua, peningkatan tarif atau pajak. Yang ketiga, terakhir adalah kebijakan non-moneter. Terbagi jadi 3 bagian. Pertama, peningkatan produksi. 2, kebijakan upah. Dan terakhir adalah pengawasan harga. Selanjutnya, 6. Dampak inflasi. Pertama, bagi pemilih pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilih pendapatan tetap dirugikan, pemilih pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. 2. Bagi para penabung. Penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. 3. Bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditur, mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. 4. Bagi produsen. Bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Yang kelima, bagi perekonomian nasional. Pertama, investasi berkurang. Yang kedua, mendorong tingkat bunga. Yang ketiga, mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif. Yang keempat, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Yang terakhir, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, price index. Price index adalah untuk mengukur perubahan level harga historis dari komoditi tertentu perlu dihitung price index. Price index adalah suatu perbandingan antara harga dari beberapa komoditi atau jasa pada beberapa titik waktu dengan harga pada beberapa titik waktu sebelumnya. Price index yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Jenis-jenis indeks harga. Indeks pertama, indeks harga konsumen adalah angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanja konsumen. 2. Indeks harga produsen adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Yang ketiga, indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Indeks harga barang-barang yang dibayar oleh petani, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya proses produksi. Ciri-ciri indeks harga. Pertama, indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Yang ketiga, indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Yang keempat, indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang kondisi ekonominya stabil. Yang terakhir, perbandingan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.